Baik, kita mulai ya. Kelihatannya bisa sudah banyak yang kumpul. Bisa mendengar suara saya? Bisa ya? Ya, ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 15 Juni 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurnialensa dalam mata kuliah Ilustrasi. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari sedikit tentang fungsi dari Pathfinder di sini. Untuk penggunaannya di sini akan saya bagi share screen dulu. Baik, untuk tampilannya sekarang apakah Adobe Illustrator? Halo. Untuk tampilan di layar saya apakah Adobe Illustrator? Iya, Pak. Ya, oke, baik. Baik, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak supaya dalam mata perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar, dan apa yang nanti kita sampaikan dan kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Amin. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Ya, baik, kita mulai untuk materi perkuliahan untuk ilustrasi, yaitu pada software Adobe Illustrator. Pada fungsi Adobe Illustrator ada penggunaan fungsi Pathfinder. Jadi untuk fitur Pathfinder di sini fungsinya digunakan untuk memotong sebuah objek, ya, memotong sebuah objek atau menggabungkan sebuah objek. Baik, misalkan di sini kita ambil sebuah contoh. Mungkin mikrofonnya bisa dimatikan dulu, oh, biar tidak mengalami feedback. Oke, ya, terima kasih untuk sudah mematikan mikrofonnya. Baik, di sini misalkan saya mempunyai dua suatu objek, ya. Ada objek yang pertama di sini saya membuat menggunakan ellipse, ya, menggunakan ellipse. Kemudian bagian sini bawah ini bagian fill sama stroke. Jadi mau di setting terlebih dahulu juga boleh, nanti juga boleh. Misalkan di sini saya setting dulu dengan warna hijau. Ya, jadi ketika saya nanti membuat sebuah objek dari fungsi ellipse di sini, ya. Di sini saya menggunakan untuk membuat objeknya, saya di sini sambil menekan tombol shift, ya, biar nanti objeknya berbentuknya simetris. Ya, seperti ini. Ya, di sini saya membuat objek sebuah lingkaran. Jadi ketika ingin mengcopy, untuk mengcopy objek yang ada di sini, Anda tinggal geser aja, ya, tinggal menggeser objeknya sambil menekan tombol ALT, ya, sambil menekan tombol ALT, terus nanti Anda geser, dia akan menduplikat. Ya, kalau di Corel Draw biasanya digeser sama kemudian kalau sudah klik kanan, ya, seperti itu ya kalau untuk Corel Draw, ya. Jadi di sini sekarang sudah ada dua objek, ya, ada dua objek. Yang pertama objek lingkaran yang berwarna hijau, yang satunya saya kasih warna, misalkan di sini saya kasih warna biru. Ya, ada dua objek, ya, di sini, ya.
Dimana dalam setiap objeknya di sini, ya dalam setiap objeknya di sini memiliki struk, yaitu struknya nilainya 1 poin, ya memiliki nilai 1 poin. Baik, kemudian dalam dua lingkaran ini saya seleksi seperti ini, ya saya seleksi. Kemudian untuk formatnya kita pakai menu Pathfindernya, ya. Cara mengaktifkannya di sini pada menu jendela Windows di sini, menu Windows. Di sini nanti kita pilih bagian Pathfindernya di sini kita aktifkan, ya nanti muncul seperti ini Pathfindernya. Yang pertama ada yang namanya fungsi, yaitu shape, ya. Di shape mode di sini, yang pertama di sini kalau kita, ini adalah unit, ya bagian unit di sini adalah fungsi dari Pathfinder yang berguna untuk menyatukan objek, ya menyatukan sebuah objek, baik itu dua objek maupun beberapa objek seperti itu. Jadi misalkan saya klik pada fungsi unit di sini, nanti dia akan menjadi sebuah objek yang menjadi satu, ya unit. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada minus front di sini. Fungsinya di sini adalah memotong suatu objek, ya. Dia memotong suatu objek di mana objek yang dipotong di sini adalah pada bagian yang di belakang, ya. Jadi misalkan kita coba untuk memotong menggunakan fungsi minus front. Nah, jadi di sini nanti bagian yang belakang di situ adalah yang dipotong dan bagian yang di depan itu adalah yang dipotong. Ya, kemudian kita coba lagi, ada beberapa fungsi lagi di sini adalah fungsi dari intersect. Ya. Pada fungsi intersect di sini dia akan membuat suatu objek, ya akan membuat suatu objek di mana objeknya ini adalah yang ada di bagian tengah-tengah dan antara dua objek yang ada di sini, ya. Jadi misalkan di sini saya gunakan fungsi dari intersect, maka di sini objek yang ada di antara dua lingkaran tadi ini nanti akan menjadi suatu objek seperti ini, ya. Kemudian di sini ada fungsi exclude di sini. Ini kebalikannya, ya, kebalikannya dari fungsi intersect tadi, ya. Jadi kebalikannya. Jadi pada bagian yang di tengah di sini nanti dia yang hilang, ya, antara bawah sini dia akan yang menghilang. Seperti ini. Ya, kemudian ada fungsi lagi di sini adalah divide di sini, ya. Pada fungsi divide di sini ini merupakan suatu fungsi di mana fungsinya untuk memotong, ya. Fungsinya untuk memotong dari beberapa bagian di sini menjadi beberapa objek. Jadi misalkan di sini sebetulnya ada dua lingkaran. Tetapi kalau kita mengikuti pola yang ada di lingkaran di sini, ya dari garis struknya, ini ada 3 objek, ya. Ini satu pada bagian hijau, ya, pada bagian hijau satu. Kemudian di sini ada bagian yang tengah tadi, yang pada bagian fungsi perpotongan antara dua lingkaran ini, ya.
yang satu lagi di sini adalah lingkaran yang berwarna biru. Ya, jadi ketika kita gunakan fungsi divide di sini, ya, ini nanti objeknya udah menjadi 3 bagian. Tetapi di sini karena kita lakukan fungsi divide di sini, dia masih menjadi satu objek, ya, masih menjadi satu objek yang tergrup, ya, menjadi satu objek yang masih tergrup. Jadi untuk memisahkannya, kita bisa gunakan fungsi Ctrl Shift G, ya, atau mungkin kita bisa pada bagian edit, ya, di sini Ctrl Shift G, ya, di sini ini untuk fungsi ungroupnya, ya, Ctrl Shift G. Jadi untuk memisah antara beberapa bagian di sini setelah kita klik menu divide di sini, ya. Kita tekan Ctrl Shift G atau masuk ke menu sini, ya. Mana tadi? Sini, ya, objek kemudian ungroup, ya. Jadi di sini nanti sudah ada beberapa objek, ya. Ada 3 sekarang, ya. Warna hijau, kemudian ada biru tua, kemudian ini yang biru yang sudah saya tadi kasih warna, yaitu biru muda, ya, seperti itu. Jadi sudah ada 3 objek, ya, fungsi dari divide di sini. Baik, saya kembalikan dulu fungsinya. Oke. Kemudian ada setelah divide di sini ada fungsi apa ini, ya? Trim, ya, fungsi trim. Nah, fungsi trim di sini fungsinya untuk memotong, ya, memotong bagian yang menempel pada suatu objek yang penting saling bersentuhan atau saling tumpang tindih seperti itu. Sama dengan penggunaan dari fungsi tadi, ya, unit, bagian di sini unit, ya. Jadi fungsinya untuk memotong atau bisa juga dengan bukan unit, maaf, pada fungsi minus front, ya. Kalau unit tadi di sini fungsinya untuk menggabungkan, ya, menggabungkan objek. Kemudian ada merge di sini, ya, fungsinya sama dengan unit, ya, seperti itu. Ya, fungsinya hampir sama dengan unit, yaitu menyatukan suatu objek, ya. Kemudian ada lagi di sini fungsi dari apa nih, ya, namanya crop kalau nggak salah, ya, di sini. Fungsinya di sini untuk hampir sama dengan ini, intersect, ya, hampir sama dengan intersect. Jadi mengambil suatu objek yang ada di antara dua objek, ya, seperti itu. Kemudian satu lagi di sini ada yang namanya minus back, ya. Minus back itu kebalikannya dari minus front, ya. Kalau minus front itu berarti pada bagian yang depan itu, ya, pada posisi depan di situ digunakan untuk memotong, dan yang hijau ini digunakan fungsi objek yang akan dipotong. Tapi kalau kita menggunakan fungsi minus back di sini, ini kebalikannya. Jadi yang bagian biru itu nanti yang dipotong, ya, seperti itu. Seperti itu, ya. Jadi bagian yang biru ini yang dipotong, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu untuk penggunaan fungsi dari path feedernya. Berarti kalau di sini ada unit, fungsinya di sini untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu. Kemudian minus front di situ digunakan untuk memotong suatu objek, di mana objek yang pada bagian atas itu adalah yang digunakan untuk memotong. Kemudian kalau fungsi intersect di sini
mengambil bagian dari suatu dua objek ya, dari dua objek yang saling bergabung seperti itu. Jadi diambil pada bagian sisi tengahnya ya. Kemudian kalau fungsi exclude di sini fungsinya untuk memotong ya, memotong bagian eh, di antara dua objek yang saling terhubung ya, menggabung seperti itu. Fungsi dari exclude. Kemudian ada di sini ada lagi divide di situ. Ya, ini merupakan fungsi dari suatu fungsi untuk memotong suatu objek ya, memotong suatu objek menjadi beberapa bagian di mana objek yang dipotong di situ adalah objek yang di antara dua buah objek atau lebih yang saling berhubung seperti itu. Kemudian ada di sini trim ya. Di sini ada trim, fungsinya untuk memotong eh, dua buah objek yang menempel atau bersentuhan ya, atau tumpang tindih ya seperti itu. Kemudian ada lagi merge di sini, fungsinya seperti unit yaitu untuk menggabungkan dua buah objek. Kemudian ada crop ya, fungsinya di sini untuk memotong, hampir sama dengan fungsi dari intersect di sini, yaitu memotong bagian gambar atau objek yang ada di tengah dari beberapa objek di situ. Kemudian satu lagi ada, oh di sini ada outline ya, ini ada fungsi outline tadi belum saya terangkan. Fungsi dari outline di sini adalah dia eh, menghilangkan dari fungsi fill ya, menghilangkan dari fungsi fill. Jadi hanya ada garis outline-nya aja. Ya, yang satu lagi di sini itu adalah minus back, yaitu fungsinya untuk kebalikan dari fungsi dari sini ya, minus front ya. Jadi memotong sebuah objek di mana objek yang di atasnya itu adalah yang akan dipotong. Baik, untuk membuat suatu objek, misalkan kita coba membuat objek sederhana ya dari fungsi yang ada di sini. Misalkan di sini ya ada, saya buat satu lingkaran ya, satu lingkaran di mana untuk lingkarannya di sini struknya satu, ini saya hilangkan aja untuk struknya. Kemudian saya tekan shift ya, kemudian tekan alt. Sebentar. Ini yang satu saya kasih warna agak lebih muda dulu biar berbeda. Ya, saya kecilkan ukurannya. Saya ingin membuat untuk ini kancing baju ya, pembuatan kancing baju. Ya, kemudian
Saya gunakan kemudian objeknya kita tambahkan misalkan bentuk star ya, bentuk star. Di sini untuk membuat suatu objek untuk bintang di sini ya, untuk membuat objek satu bintang, kita kalau bentuknya ingin simetris untuk besarnya ya, besar untuk simetris, eh, caranya tekan tombol shift ya, tekan tombol shift. Kemudian untuk mengatur dari jumlah sudutnya di sini ya, kita bisa klik objeknya di sini ketika membuat tadi ya, objeknya ya, misalkan seperti ini. Kita ulangi aja ya, kita klik dulu sambil tekan shift ya, kita klik, dari kita pilih untuk bentuk objeknya di sini untuk start toolnya, kemudian kita tekan tombol shift ya, kemudian kita klik aja di sini, nanti muncul berapa bintang yang akan eh, kita gunakan untuk sudutnya ya. Misalkan ada 6, 7 atau 8, tinggal pilih aja. Nanti kalau sudah, kita membuat objek seperti ini, akan muncul objeknya ya. Jadi kalau misalkan kita cuma butuh 5 aja, klik aja, nanti akan muncul objek seperti ini ya. Selanjutnya di sini ini saya ingin untuk sudutnya akan saya buat ini tumpul ya, objeknya akan saya buat tumpul. Di sini kita gunakan fungsi direction tool ya, direction tool. Nanti akan muncul titik seperti ini ya, titik yang di sudut di sini. Ini fungsinya untuk membuat dari sudutnya di sini melengkung ya. Ini jadi kalau kita tarik ke atas ke bawah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita tarik ke atas titiknya, dia akan menumpul ya, ketika posisinya pas di ujung dia akan meruncing. Kita coba bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti kita atur di sini untuk posisinya. Bisa taruh di sini dulu. Ya, seperti ini posisinya. Kemudian kita taruh misalkan pada bagian sini, posisinya di tengah sini ya. Kita taruh posisinya di tengah. Kita gunakan warna yang agak sedikit berbeda. Saya kecilkan dulu sedikit. Saya atur untuk posisinya di atas ya, bring to front. Masuk klik kanan ya, jadi biar di atasnya bentuk starnya di sini. Klik kanan ya, bring to front, atau tekan shift plus control terus kurung siku ya. Kalau ingin mengatur dari ini, misalkan biar posisinya benar-benar simetris, Anda bisa melakukan dengan cara seperti ini. Jadi ada select objek yang akan dijadikan posisinya baik horizontal maupun vertikalnya sejajar. Di sini ada menu align, di sini kita klik aja menu align-nya. Nah, di sini ada fungsi untuk horizontal dan di sini fungsi untuk vertikalnya ya. Jadi kalau misalkan horizontal seperti ini posisi untuk lingkaran ya, untuk lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil. Ini untuk pengaturan horizontal, ini untuk pengaturan vertikalnya. Jadi posisinya sekarang dia berada di tengah-tengah ya, seperti itu. Baik, selanjutnya
Saya coba untuk kita buat objek lagi, saya geser ya, saya geser pakai sambil tekan ini Alt ya, ada dua objek lagi. Di sini ya, posisinya dia lebih kecil ya sekarang ya, posisinya dia lebih kecil. Eh, saya atur untuk warnanya. Ya, ada dua objek di sini ya. Posisinya sekarang saya taruh center ya, dua objek itu. Oh, ini masih satu yang terseleksi. Oh, maaf, posisinya bukan direction ya, selection tool ya, tadi ke pencet. Maaf. Ya, yang satu di sini untuk pengaturan saya bedakan warnanya sedikit di sini. Ya, baik, seperti ini. Kemudian kita coba untuk membuat sekarang untuk lubangnya ya. Untuk membuat lubangnya, saya buat lingkaran ya. Saya gunakan lingkaran di sini, ellipse. Saya buat lingkaran besar dulu, tidak apa-apa. Kemudian sebentar. Halo, bisa. Oh, ini ada masalah gangguan sebentar ya. Sebentar. Ya. Oh, gimana sekarang tampilannya? Maaf tadi ini ya, sebentar. Cek. Sudah dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Bisa ya? Mas Fajar, bisa dengar suara saya, Mas Fajar? Sudah bisa, Pak. Oh iya, berarti tadi putus ya, udah lama. Baik, saya lanjutkan aja ya. Tadi untuk pas waktu putus tadi sampai mana ya, waktu saya jelaskan? Baik,
Baik, saya lanjutkan aja ya. Waduh, tadi sampai mana ini waktu putus nih? Ya udah, coba saya teruskan dulu aja ya. Jadi untuk lingkarannya di sini, ini untuk kita membuat sekarang untuk kancing bajunya yang pada bagian lubangnya, ya lubang dari kancing bajunya. Saya membuat lingkaran dulu seperti ini. Kemudian saya kasih, kemudian saya duplicate sambil saya tekan ini, saya geser sambil saya tekan eh, tombol Alt ya seperti ini. Ini kemudian ada 3 nih saya gunakan ya. eh, Seperti ini saya luruskan dulu dari 2 objek ini. Saya atur dulu line centernya. Untuk tingginya saya samakan. Maaf, ini ikut ke seleksi ya. Line untuk posisinya ini ya, tingginya saya samakan. Untuk horizontalnya ya di sini, eh, vertikalnya ya, vertikal untuk pengaturannya, berarti ini udah sejajar. Kemudian kalau sudah, saya lakukan untuk minus font di sini ya, minus font. Ini saya kasih warna mungkin agak gelap ya, birunya agak gelap ya. Kemudian satu lingkaran lagi di sini, ini kita lakukan range ya, backward di sini ya. Baik, ini saya Ctrl G ya, saya grup jadi biar jadi satu. Kemudian ini saya kecilkan, saya taruh misalkan nanti di bagian tengah situ. Ini saya duplicate ya, saya duplicate jadi 4 bagian. Saya atur dulu untuk line-nya. Baik, terus saya duplicate lagi, posisinya sekarang di bawah ya. Saya grup. Baik, selanjutnya saya tambahkan mungkin lingkaran lagi ya, posisinya nanti kita taruh di bagian dalam ya, bagian dalam sini. Ini pas posisinya di center. Kemudian warnanya kita buat lebih muda itu ya, kita atur, kita masukkan di bagian sini. Nah, ini tadi kita atur dulu ya pada bagian atas ya, fungsi di atas ya, posisinya di center ya. Seperti ini ya untuk tampilan untuk kancing sederhananya. Nanti bisa kita duplicate ya menjadi beberapa. Ini saya kecilkan, nanti bisa warnanya bisa kita ubah lagi. Ya mungkin warnanya nanti bisa diganti-ganti ya untuk kombinasi warnanya. Mungkin ada warna merah seperti itu.
nanti bisa dirubah-rubah yang lain ya. Untuk mengambil warna, kita bisa gunakan ini ya. Misalkan ini kita mau ngambil warna yang agak sedikit tua di sini, yang biar nyerupai, kita menggunakan eyedropper ya. Kita menggunakan eyedropper ya, seperti itu. Kita misalkan ambil bagian mana, misalkan bagian sini atau mana ya. Kalau udah, kita pilih objek aja yang nanti dikasih warna seperti itu ya, eyedropper. Oke, nanti dia warnanya udah menyerupai objek yang tadi kita pilih. Nah, misalkan saya lebih tuakan aja. Nah, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk penggunaan fungsi dari menu pet feedernya. Silakan jika ingin bertanya. Silakan jika ingin bertanya tentang menu pet feedernya. Ada yang mau bertanya untuk membuat contoh sederhana di sini untuk kancing bajunya, jadi menggunakan fungsi pet feeder. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, untuk pertanyaan selanjutnya di sini kita adakan ini ya, kuis ya. Kuisnya baik. Ini kelas apa sih? KGS ya, 18.1 ya. KGS 18.1. Oh, saya belum punya absennya. Baik, saya catat dulu aja nanti manual. Baik, untuk kuis yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama ya. Untuk pertanyaan yang pertama, udah siap nih semuanya? Bisa dengar suara saya? Halo, bisa dengar suara saya? Oh, ada chat di sini, bentar. Oke. Oh, bisa ya. Oke, ini kuisnya nanti boleh menjawab secara langsung atau mungkin bisa dengan menulis di komen ya. Tetapi kalau lebih cepatnya nanti bisa langsung dijawab langsung tanpa harus menulis di kolom komentar. Baik, sebentar saya siapkan dulu. Tadi ada contoh. Hilang ternyata. Baik, saya catat manual aja. Baik, untuk pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama untuk untuk pertanyaan pertama di sini, apa nama objek ya pada pet feeder di sini yang digunakan untuk menyatukan atau menggabungkan beberapa objek menjadi satu objek. Silakan sebutkan nama, kemudian langsung dijawab. Apa nama dari fungsi dari pet feeder yang berguna untuk menyatukan beberapa objek menjadi
satu bagian objek. Silakan. Mudah itu yang mau menjawab. Poinnya 5. Satu pertanyaan poinnya 5. Fungsi dari Pathfinder yang berguna untuk menyatukan beberapa objek menjadi satu objek. Apa nama dari Pathfinder tersebut? Ada 2 ya, ada 2 itu yang berguna. Silakan. Yang mau menjawab pertanyaannya? Baik, saya tampilkan untuk tampilan Adobe Illustrator-nya ya. Ada di sini ada unit, ada minus front, ada intersect, ada exclude, ada divide, ada trim, ada matte, kemudian ada crop, ada outline, ada minus back. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang mau menjawab? Tidak ada. Oke, pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah fungsi dari satu di sini unit untuk menggabungkan ya, unit sama merge di sini. Ya, pertanyaan yang kedua. Pada bagian Pathfinder yang digunakan yang berfungsi untuk memotong objek untuk memotong objek, di mana objek yang di atas digunakan untuk memotong objek yang di bawahnya. Menggunakan apa? Fungsi tool dari Pathfinder-nya? Silakan dijawab. Trim. Oke. Bisa seperti itu. Ya. Ada lagi mungkin selain trim? Pada bagian trim bisa ya, trim bisa digunakan. Satu lagi, ada lagi fungsi yang digunakan. Saya catat dulu. Tadi ya ada yang jawab Mas Fajar ya, Mas Fajar Andika sama Mbak Rizka. Oke, Mbak Rizka sama Mas Fajar. Jadi ada 2 ya, ada 2 yang bisa digunakan untuk memotong objek, di mana objek yang di atasnya itu digunakan untuk memotong objek yang di bawahnya. Yang pertama kita bisa menggunakan trim ya. Yang kedua kita bisa menggunakan minus front ya, minus front. Baik, selanjutnya saya tampilkan Adobe Illustrator-nya. Fungsi untuk fungsi objek
eh, apa yang digunakan untuk mengambil objek baru dari bagian tengah objek yang ini saya gambarkan aja. Sebentar ya, saya gambarkan aja. Baik, oke ya, bisa lihat ya di sini ya. Saya ingin di sini ada dua lingkaran ya, di sini ada dua lingkaran. Fungsi apa yang digunakan untuk mengambil ya, mengambil objek yang ada di dalam perpotongan antara dua lingkaran yang ada di sini ya, perpotongan antara dua lingkaran yang di sini. Jadi saya ingin mengambil objek yang ada di tengah perpotongan antara dua lingkaran di sini. Di sini dia menggunakan pathfindernya yang mana? Apakah unit? Apakah minus? Front? Ataukah intersect? Ataukah exclude? Apakah define? Trim? Apakah apa ini? Crop? Merge? Sama minus back? Yang mana di antara objek yang ada di situ? Intersect. Oke, Mas Fajar lagi. Oke. Baik, kita lagi. Di sini ada dua lingkaran, ya, ada dua lingkaran, di mana saya ingin membuang bagian, ya, perpotongan antara dua objek yang ada di sini. Jadi saya ingin membuang perpotongan antara dua lingkaran yang ada di sini menggunakan tool pathfinder yang apa? Harus dipancing ya, sepertinya ya. Oke, apakah unit? Apakah minus front? Apakah intersect? Apakah minus back? Apakah trim? Apakah define? Apakah exclude? Apakah merge? Apakah apa ini? Crop? Nah, yang mana nih? Silakan. Yang lain? Ayo, silakan. Ya, exclude ya. Ya benar. Selain exclude ada lagi. Mas Stefanus. Mas Stefanus. Ada lagi? Selain exclude ada lagi. Satu lagi fungsi untuk mengambil untuk memotong istilahnya apa ya? Istilahnya itu
mendistorsi, ya istilahnya itu mendistorsi. Selain menggunakan fungsi extrude, ada lagi eh, yang digunakan untuk tadi memotong bagian eh, ya crop, ya benar. Siapa lagi ini? Mas Steph lagi. Oke, Mas Steph. Ada lagi satu pertanyaan lagi. Eh, ini pertanyaan yang terakhir. Cara untuk menggandakan objek, ya. Cara untuk menggandakan objek. Ya, ya duplicate. Ya menggandakan, ya cara menggandakan atau menduplikat caranya adalah dengan cara menggandakan untuk menduplikat. Caranya tadi dengan cara apa? Yang paling simpel tadi, Ctrl Shift D. Ada lagi? Ctrl drag mouse. Ada lagi mau dijawab, Mas? Ya, seperti itu. Pakai ALT kemudian digeser, ya, seperti itu. Mas Rizky Dwi Kasnanto. Mas Rizky. Oke, baik, untuk hari ini mungkin sampai di situ dulu untuk pertemuan mata kuliah kita, ya. Jangan lupa untuk tugas, ya. Untuk tugasnya, untuk tutorial membuat ini, eh, tugasnya membuat ini, ya, bukan tutorial, membuat kancing baju, ya, membuat kancing baju dengan menggunakan fungsi ellipse dan menggunakan fungsi beberapa dari fungsi Pathfinder, ya. Minggu depan nanti diperlihatkan, yang memperlihatkan untuk tugasnya yaitu membuat kancing baju. Nanti dapat tambahan poin, ya. Untuk hari ini yang dapat poin ada Mbak Rizka, ada Mas Fajar nanti 2 kali, kemudian Mas Stefanus sama Mas Rizky, ya. Untuk yang lain minggu depan bisa dicoba untuk menjawab dari kuisnya, ya. Ini poinnya, setiap poin per jawabannya dikasih poin 5. Untuk tugasnya besok kita kasih poin 10 untuk yang mau memperlihatkan tugasnya, ya. Baik, tidak ada pertanyaan mungkin, atau mau ada pertanyaan lagi? Tidak ada, ya, untuk tugasnya. Baik, untuk absensinya biasa nanti disiakat, nanti nunggu pesan dari saya, WhatsAppnya. Terima kasih udah bergabung di kelas online saya. Saya ucapkan selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.